Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Dua rumah di Jalan Martapura 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas damkar menjangkau titik api. Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Martapura 3, Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Api berkobar di lantai 2 salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bagian bawah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api merambat ke rumah lain di sebelahnya. Kebakaran yang terjadi di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar. Nah udah pojok itu ya saya langsung lari keluar, bantuin. Jadi yang musibah ini dua rumah. Dua rumah ya Pak? Iya. Untuk penyebabnya sendiri belum tahu ya Pak? Hah? Penyebabnya sendiri belum tahu? Penyebabnya saya nggak tahu. Saya dari atas. Iya dari atas katanya. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa, namun dua rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dua rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah warga dan dua motor di lingkungan Mualah, Kecamatan Sajuangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada Sabtu sore. Melihat hal tersebut, kobaran kebakaran hanya bisa menangis histeris. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Wajo bersama warga berjibaku memadamkan api. Ada berapa rumah yang terbakar sini, Pak? Dua rumah. Penyebab kebakaran, Pak, sudah ditahu? Sementara kita Belum konfirmasi. ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Kendaraan dua, jadi perkiraan kerugian 400 juta ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar 400 juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus dua pelaku pencurian dengan modus ganjal mesin ATM. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan para tersangka dalam beraksi. Dua pelaku pencurian dengan modus ganjal mesin ATM berhasil diringkus aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan. Dua pelaku berinisial H dan A warga luar Sulawesi ditangkap di salah satu gerai ATM di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis lantaran kedua tersangka sempat berontak saat akan diringkus. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil penyelidikan adanya perusakan satu unit mesin ATM yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu korban mengatakan saat itu dirinya hendak menarik sejumlah uang, namun kartu ATM miliknya tertelan oleh mesin ATM dan tidak dapat diambil. Saat sedang berusaha mengambil kartu ATM miliknya itu, salah satu pelaku mencoba menghalanginya. Dia jaga tadi saya, Pak. Dia jaga tadi saya, Pak, ambil. Dia lari. Uangnya berada hilang, Mbak ya? Tidak ada. Sudah ada aman berarti, Mbak ya? Belum sempat datang, cuma dia sudah jaga saya di situ. Dia tadi bilang apa, Mbak? Katanya dibilang tadi jangan dianu apa ada CCTV. Oh, begitu, Mbak ya? Iya. Kedua pelaku yang merupakan jaringan pelaku ganjal ATM lintas provinsi ini sempat mencoba kabur hingga polisi menembak kaki para pelaku. Salah satu pelaku berinisial H mengaku baru 2 bulan melakukan modus ganjal ATM lantaran terlilit utang kepada rentenir. Selain beraksi di kota Makassar dan Palu, kelompok mereka telah beraksi di jumlah kota, diantaranya kota Bogor, Jawa Barat. Usai menjalani penanganan medis di rumah sakit akibat luka tembak di kaki, kedua tersangka digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter dievakuasi dari kandang ayam milik warga di kawasan Padang Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena hewan melata tersebut sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.
Sejumlah personil pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular dari kandang ayam di pekarangan rumah warga kawasan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Ular piton sepanjang 3,5 meter ini sempat berusaha kabur dan menyerang petugas saat hendak ditangkap. Setelah hampir 30 menit, akhirnya ular tersebut berhasil diamankan. Lama penanganan lebih kurang ada sekitar 20 menit, ular cukup agresif juga tadi. Dan selanjutnya ular tersebut akan kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Diketahui sebelum berhasil ditangkap, ular ini telah memangsa seekor ayam milik warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, derita pengungsi Rohingya di Aceh seakan tidak berkesudahan. Di tengah laut, jiwa mereka terancam para pelaku perdagangan manusia. Sedangkan di darat, warga Aceh terang-terangan menolak kedatangan mereka. Sejak bulan November, lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Bangladesh dengan perahu mendarat di Provinsi Aceh. 3/4 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka adalah ratusan Muslim Rohingya yang selamat dari kekerasan geng dan kelaparan yang merajalela di kamp-kamp pengungsi Bangladesh, namun kapalnya hanyut akibat mesin rusak di Laut Andaman. Mesin kapal yang mati akan mengancam jiwa mereka. Masalah lain adalah kapal kelebihan muatan dan mulai bocor. Beberapa hari setelah berlayar dari perairan Bangladesh, Muhammad Jubair melihat perahu lainnya, mesinnya juga rusak dan air merembes masuk. আর তো লাগিয়ে তারাই মরে দেবে আরাই মরে দেবে বিন্দুরা লাগিয়ে বেশি বড়টা তোমার কেমন হইতে তার খুবই আরে হেলা এই তারাই মসজিদ দূরে আরাই মসজিদ ইন্দিরা বুঝছি বেগুন সেটা আরো মরতন বেগুন ত্যাগিল গই জি ত্যাগিল গই. Selama berhari-hari, Jubair dan penumpang lainnya mendekam di laut, makanan dan air telah habis. Akhirnya sebuah pesawat melihat mereka dan sebuah kapal angkatan laut tiba mengirimkan perbekalan. Kapal inilah yang menarik mereka ke perairan Indonesia dan kemudian berangkat ketika kapal mereka hampir mendarat. এন্ডিলা মাঝে এখনো এন্ডিলা মারতে চাইছে না দগ দিয়ে দে মানি যে শিল্পে মানুষ যা মারতো আগির এই শিল্প হইলে ভাই মাঝে কি করে ইয়ানোর কারণ মানুষও বাঁচে না পারিব তো মাঝির হত হইলে কেন তোরা দগ হন দগ দিয়ে দে কিন্তু তারা যাব না মারে মানে তো দগ মানে জাম মারি বলা চাইলে মানে দগ দিয়ে দে তারা যাব না মারে আর তারা বুটকি গুজি আলাদা করি বলে মানে আলাদা করি রসিগান দিয়ে দে. Pada awal Desember, Badan Pengungsi PBB UNHCR mendesak negara-negara pihak untuk mencari 2 perahu pengungsi yang hilang. Namun dalam kasus perahu pengungsi, tampaknya tidak ada yang mau melakukan pencarian. এন্ডিলা মাঝে এখনো এন্ডিলা মারতে চাইছে না দগ দিয়ে দে মানি যে শিল্পে মানুষ যা মারতো আগির এই শিল্প হইলে ভাই মাঝে কি করে ইয়ানোর কারণ মানুষও বাঁচে না পারিব তো মাঝির হত হইলে কেন তোরা দগ হন দগ দিয়ে দে কিন্তু তারা যাব না মারে মানে তো দগ মানে জাম মারি বলা চাইলে মানে দগ দিয়ে দে তারা যাব না মারে আর তারা বুটকি গুজি আলাদা করি বলে মানে আলাদা করি রসিগান দিয়ে দে. Kamp-kamp di Bangladesh menampung lebih dari 750.000 warga Rohingya yang melarikan diri menyusul serangan yang dilakukan militer di Myanmar pada Agustus 2017. Namun konflik politik di Myanmar menjadikan krisis pengungsi Rohingya sebagai salah satu problem terburuk di Asia Tenggara yang gagal diatasi pemerintah militer Myanmar. Pemirsa, berbagai cara yang dapat dilakukan oleh umat Kristiani untuk memeriahkan menyambut Natal dan juga akhir tahun baru. Di Samosir, Sumatera Utara, warga menggelar karnaval becak bermotor berhiaskan pernak-pernik Natal. Ratusan jemaat dari 15 lingkungan gereja HKBP Bola Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, memeriahkan Natal dengan pawai dan karnaval kendaraan hias becak bermotor. Karnaval diikuti puluhan betor dihiasi dengan berbagai bentuk bertemakan Natal, seperti toko kartun hingga rumah adat Batak.
Tak ketinggalan, para abang betor juga memakai kostum ala Santa Claus menambah keseruan karnaval. Sebagai driver dalam acara beca hias gereja Bolon ini sengaja memakai kostum Santa Claus untuk menyesuaikan acara untuk menyambut Natal. Ada dekorasi kelahiran Tuhan Yesus, ada kandang domba sama bentuk kayak rumah kandang kelahiran. Karnaval dimulai dari simpang 4 gereja HKBP Bolon menuju jembatan Tano Ponggol hingga mengelilingi kota Pangururan. Antusias warga dari 15 lingkungan jemaat gereja pun semangat memberikan Natal tahun ini. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Panorama alam Bahrinan indah untuk memanjakan mata di Tanah Rencong memang tak ada duanya pemirsa. Salah satunya ada di kawasan objek wisata Desa Iboy, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, Aceh. Dan seperti apa keindahan dan juga keseruan berlibur di sana, ini liputannya akan sekaligus mengakhiri iNews pagi hari ini pemirsa. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Asmiatania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Hamparan laut biru langsung menyambut Anda saat tiba di Pantai Iboy di Kota Sabang, Aceh. Bersnorkeling atau berkeliling dengan menggunakan perahu bisa jadi pilihan kegiatan para wisatawan. Terumbu karang yang cantik dan masih alami, serta aneka biota laut lain dengan mudah terlihat karena air laut yang sangat jernih. Mata Anda pun juga akan dimanjakan dengan gugusan Pulau Rubiah yang mengelilingi Pantai Iboy. Bagi Anda yang hobi swafoto dengan latar pemandangan yang indah, Pantai Iboy tentu jadi pilihan. Kita bisa keliling Pulau Rubiah ditemani sama guide, biaya juga lumayan murah, terjangkau, pemandangannya indah. Ini tempatnya ternyata cukup bagus ini Pak. Jadi pengalaman saya pernah tinggal di Bali selama 3,5 tahun. Ternyata Pulau Rubiah ini punya daya keindahan tersendiri Pak. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir tahun bersama keluarga ke Sabang, keindahan Pantai Iboy tentu tak boleh Anda lewatkan.